Chapter 1571. Dada. Pil dituangkan dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, mengeluarkan suara tetesan hujan yang jernih. Pil jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai pil obat, tetapi pil tersebut terbentuk dari energi murni. Mengkonsumsinya akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiaoyan digantung di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia telah mendengar tentang ungkapan, pil hujan turun, pil Misterio muncul. Namun, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius itu. Ini sebenarnya sangat berhasil. Xiaoyan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit bergetar. Hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil dalam menyempurnakan pil misterius tingkat 9 tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, memang ada beberapa elemen keberuntungan di dalamnya. Pil obat mengandung energi dari 4 pil embrio. Materi semacam ini bisa dikatakan sangat langka. Keempat pil embrio mengandung berbagai khasiat obat yang berbeda. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah diubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan Yi kecil, masih ada jejak properti obat yang tertinggal di dalamnya. Sifat obat kecil ini akan bergabung ke dalam pil embrio Xiaoyan dan bercampur menjadi satu. Menambahkan penyempurnaan yang tajam dengan api teratai iblis pemurnian itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak bisa diharapkan siapapun. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menutupi beberapa ketidaksempurnaan dalam pil embrio dan menghasilkan perbaikan yang berhasil dari pil ini. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada, kemungkinan bahkan jika Xiaoyan telah menyerap energi dari 3 pil embrionik, dia kemungkinan akan gagal. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan peduli dengan imajinasi imajiner semacam ini. Mereka dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiaoyan benar-benar telah berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Pil misterius tingkat 9, yang tidak ada yang berhasil disempurnakan dalam ratusan tahun, telah turun di depan mata mereka sendiri. Gemuruh. Petir hitam seperti ular piton besar dengan liar menerobos awan gelap tebal di langit. Surgawi yang ganas itu mungkin menyebabkan leher banyak orang menyusut. Mereka takut petir hitam akan turun ke kepala mereka. Bang! Kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergolak di langit. Segera, pilar cahaya meletus ke langit. Sangat mungkin untuk melihat kumpulan cahaya seperti telur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya yang sangat besar dimasukkan ke dalam awan petir di depan banyak pasang mata. Segera, petir itu bergejolak dengan kuat. Banyak petir hitam berlama-lama di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular piton hitam yang melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menghantam sekelompok telur cahaya di dalam pilar cahaya. Bang bang bang. Serangan seperti gempa bumi ini menyebabkan bahkan seluruh gunung obat bergetar. Suara yang memekakkan telinga terus terdengar tanpa henti. Ekspresi Xiaoyan cemas saat dia melihat sekelompok telur ringan di bawah petir yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil misterius tingkat 9. Setelah mengalami kesengsaraan petir ini, itu akan bisa keluar dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah seperti itu. Bahkan Xiaoyan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil misterius tingkat 9 berbeda dari pil obat lainnya, yang memungkinkan orang lain untuk memblokir pil petir. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi dalam petir untuk memungkinkan mereka menjadi sempurna sepenuhnya. Di bawah mata cemas Xiaoyan, kumpulan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak pecah tetapi malah menjadi lebih cerah. Jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur. Retak. Ledakan liar dan ganas itu berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika sedikit suara retakan keluar dari telur. Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar.
Mata mereka menatap telur itu dengan saksama. Itu mungkin untuk melihat garis retakan kecil tiba-tiba menyebar di permukaannya. Retakan retak. Setelah munculnya garis retak pertama, efek domino sepertinya telah tercipta. Semakin banyak garis retak muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur diisi dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Petir hitam tiba-tiba meluncur turun dari langit tepat saat garis retakan menutupi telur secara bertahap. Itu dengan kejam menghancurkan telur itu sendiri. Segera, banyak garis retakan tiba-tiba menyebar. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan, dan akhirnya meledak terpisah. Aroma obat yang mengejutkan menyebar di langit saat telur itu meledak. Aroma obat bertahan dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tumbuhan obat, yang menutupi langit. Ini tampak sangat misterius. Swoosh! Sosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa di langit ini. Segera, itu dengan cepat bergegas keluar dari gunung obat dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di baliknya begitu padat sehingga juga tampak memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ini sebenarnya berniat untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi keributan setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanas saat mereka melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan melonjak dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil misterius tingkat 9. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan muncul di hati beberapa orang. Ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangun dan buru-buru dan dengan cepat menarik kaki mereka, yang hendak melangkah maju. Kemungkinan mencoba merebut pil misterius tingkat 9 dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala Hall of Souls bukanlah tugas yang sederhana. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiao Yan setelah menghalangi orang-orang yang siap menimbulkan masalah ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya itu. Tangannya membanting ke depan dalam prosesnya. Palem musim semi kuning. Jejak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai tekanan angin yang kuat. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya. Sidik jari menyebarkan cahaya di permukaan gambar. Sosok telanjang yang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu berambut hitam panjang dengan tubuh indah yang lembut dan lembut. Mata yang cukup besar itu mengandung kengerian saat mereka melihat Xiao Yan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan keinginan melindungi banyak orang. Ia sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja lahir. Pil misterius tingkat 9 benar-benar sesuai dengan reputasinya. Mata Xiao Yan terkejut saat melihat wanita cantik telanjang itu. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, pil obat tidak memiliki jenis kelamin. Kamu telah berubah menjadi penampilanmu ini beberapa saat yang lalu, kan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan itu segera terkejut. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Xiao Yan melangkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan itu mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok cantik wanita itu bergetar dan perlahan menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi pil obat bundar seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang tersisa di atasnya. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah menempatkan beberapa lapisan segel spiritual di atasnya, dia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil misterius tingkat 9 ini di dalamnya. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jika tidak, bahkan Xiao Yan tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk menundukkannya. Melihat ini, Xiao Yan menempatkan pil obat ke cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah ini mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Namun, mantan mengabaikan mereka.
Dia berbalik dan menatap Hun Huzi, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan tatapan acuh tak acuh. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Xiao Yan tertawa dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Hun Huzi, Pak Tua Sen Nong dan Tetua Wan Huo setelah menjaga Raja Utara. Orang tua Sen Nong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis setelah mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Huzi berubah. Dia tidak menyangka bahwa pil embrio, yang telah disempurnakannya selama beberapa hari akhirnya membantu Xiao Yan. Ada talenta di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiao Yan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang bisa membandingkan denganmu. Kamu memang layak menjadi alkemis top. Pak Tua Sen Nong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan api hijau di langit berubah menjadi tongkat jalan tumbuhan obat dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiao Yan dan tertawa. Yao Chen ini memang diajari seorang murid yang luar biasa. Jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yao Wangui melakukan apapun yang dia suka saat itu secara acak. Banyak sesepuh dari klan Yao memiliki ekspresi yang rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa menghela nafas pelan. Terlepas dari betapa bangganya mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya saat ini. Kepala klan Yao dan Xiao Yan masih memiliki permintaan lain hari ini. Xiao Yan melirik Yao Lao. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Ekspresi Yao dan sedikit rumit. Dia menghela nafas pelan, menatap ke arah Yao Lao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah bakat paling luar biasa dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di tablet klan. Terima kasih." Kepala klan Yao dan tangan Yao Lao gemetar dengan lembut. Keinginannya yang telah lama disayangi akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. "Haha, kepala klan Yao dan aku juga punya permintaan hari ini." Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiao Yan menghela nafas lega. "Oh." Yao dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Huzi. Kehati-hatian melonjak ke dalam hatinya. "Tolong bicara." Senyuman di wajah Hun Huzi menjadi semakin aneh saat melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Kata-kata selanjutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. "Aku ingin meminjam untuk sementara waktu giok dewa kuno Tusi dari tangan klan Yao." Chapter 1572. Sebuah batu mengaduk gelombang raksasa. Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata ini, stadion, yang telah berubah menjadi keributan karena kelahiran pil misterius tingkat 9, menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua sesepuh dari klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin muncul di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno masing-masing memiliki satu bagian dari giok dewa kuno Tusi. Semua klan memperlakukannya sebagai harta karun dan menjaganya tetap aman. Bahkan penatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Hal ini mungkin tidak tampak aneh di mata orang-orang yang tidak menyadarinya, tetapi orang-orang yang melihatnya memandang Hun Huzi seolah-olah mereka sedang menonton orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta karun seperti itu padanya? Mungkinkah orang ini sudah gila? Orang ini. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat saat dia melihat ke arah Hun Huzi. Senyuman aneh di wajah yang terakhir membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Mengingat kekuatan kelas doseng tingkat 6 orang ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao dan ada yang tidak beres. Pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Hun Huzi ini bukanlah orang bodoh. Dia seharusnya mengerti perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun dia tidak takut. Hati Xiaoyan tanpa sadar sedikit tenggelam setelah dia memikirkan ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yao Lao. Ekspresinya serius saat dia dengan lembut berkata, "Hati-hati." Yao Lao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh. Ekspresi Penatua Wan Huo gelap dan serius saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Hun Huzi. Begitu Yao dan memberi perintah, dia akan langsung menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini, yang berani menantang gengsi klan Yao di depan banyak orang. "Hun Huzi, apa kamu tahu apa yang kamu katakan?" Yao dan memandang Hun Huzi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi apapun. Namun, ada rasa dingin yang tajam di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi karena perlahan dipancarkan dari dalam mulutnya. "Haha, kepala klan Yao dan giok Dewa Kuno Tusi adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagi Anda jika tetap di klan Yao. Menyerahkannya kepada saya sebagai ganti keselamatan Anda mungkin sedikit lebih baik, bukan?" Hun Huzi tertawa, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang melonjak di mata Yao Dan. "Hun Huzi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, pertama-tama saya akan menangkap Anda dan meminta kepala klan dari klan Hun Anda untuk datang dan membawa Anda kembali." Ekspresi Penatua Wan Huo berubah menjadi suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar. Teriakan marah terdengar. Doki yang besar dan kuat tiba-tiba menyapu ke segala arah. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di atas kepala Hun Huzi. Angin api besar berkumpul menjadi telapak tangan besar saat itu dengan kejam menghantam yang terakhir. Sudah hampir waktunya. Hun Huzi hanya tersenyum tipis menghadapi serangan ganas dari Penatua Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak dengan liar seperti naga yang marah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Huzi juga tiba-tiba melonjak. Bang! Hun Huzi melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak tangan api angin yang sangat besar. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa telapak api angin benar-benar dimakan ke dalam tubuh Hun Huzi saat bersentuhan. Di sisi lain, Penatua Wan Huo itu, yang memiliki aura yang mengejutkan, sepertinya menderita pukulan yang serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, itu mendarat dengan menyedihkan ke stadion di bawah, menghancurkan dan membentuk lubang besar yang dalam prosesnya. "Haha, aku sudah lama menemani kalian semua bermain. Anggap saja ini sebagai sesuatu yang menarik." Udara panjang Hun Huzi bergetar tanpa adanya angin saat dia berdiri di langit. Kedua matanya telah sepenuhnya tertutup oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suaranya yang samar bergema di seluruh stadion saat ini terjadi. 7 bintang doseng. Ekspresi semua orang telah berubah secara drastis saat ini. Mereka memandang Hun Huzi di langit dengan tak percaya. Aura yang dipancarkan sebelumnya telah jauh melampaui Penatua Wan Huo. Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang kalau dia benar-benar berniat merebut giok kuno dari klan Yao, kata Yao Lao dengan lembut. Ekspresinya berubah saat dia menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hun Huzi. Sejak awal, dia benar-benar gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam amarahnya karena pil embrionik direnggut, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik, namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao dan akhirnya berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berdiri di kursi pemimpin.
Dia perlahan berdiri dan menatap tajam ke arah Hun Wuzi. Dia berbicara dengan suara yang padat, "Kirimkan sinyalnya. Beritahu klan Yan dan klan Lei. Beritahu mereka kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Xi." Setiap orang memiliki perubahan ekspresi setelah kata-kata Yao Dan terdengar. Bahkan tubuh Xiao Yan bergetar tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan memandang Hun Wuzi dengan tatapan kaget. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun. Dimengerti. Meskipun sesepuh klan Yao gemetar setelah ditakuti oleh kata-kata Yao Dan, mereka masih dengan cepat mengeluarkan gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial menyebar dengan cepat. Namun, fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya harus diganggu oleh sesuatu. Segera, itu berguncang dengan kuat. Terowongan yang baru saja terbentuk menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Beberapa sesepuh bereaksi cepat dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat di dalam klan. Segera, keributan pecah di pegunungan tetangga tadi. Prajurit klan Yao yang penuh sesak buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. "Hun Wuzi, apa yang telah kamu lakukan?" Seorang tetua dari klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai." Hun Wuzi tersenyum tipis sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak memberi para prajurit klan Yao itu, yang telah bergegas, melirik lagi saat dia berbicara dengan santai, "Tidak ada. Aku baru saja mengunci wilayah klan Yao." Keributan terjadi di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Berbagai ahli itu, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya sama persis dengan yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan datang ketika klan Yao mengadakan upacara pengobatan. Ekspresi Yao Dan suram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu secara khusus dapat mentransfer fluktuasi ke klan Yan dan kepala klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. "Haha, kepala klan Yao Dan, tidak perlu menyia-nyiakan tenaga Anda." Hun Wuzi tertawa. Yao Dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat bahwa fluktuasi yang muncul di tempat itu mulai berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Jelas, itu tidak bisa ditularkan keluar dari tempat ini. Hati Yao Dan benar-benar tenggelam saat melihat ini. Hun Wuzi, klan Yao Ku dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan telah lenyap, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yao saya. Klan Gu pasti tidak akan duduk diam dan menonton ketika berita menyebar. Jika 4 klan kita bergandengan tangan, klan Hunmu pasti akan dihancurkan. Hati Yao Dan mungkin telah tenggelam, tapi bagaimanapun dia adalah kepala sebuah klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Klan Hunku mampu melenyapkan klan Ling dan Xi tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Tentu saja, kami juga bisa membiarkan klan Yao Mu diam-diam menguap dari dunia ini." Hun Wuzi berbicara dengan suara lemah. "Hanya denganmu." Tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan dari bintang 7 Doseng meletus tanpa ditahan. Tekanan kuat itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari Hun Wuzi itu. Kekuatan ini memang layak untuk kepala klan. Tetua Hun Wuzi, ini masalah antara klan Hun dan klan Yao. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan mengizinkan kami pergi. Kami pasti akan membayarmu di masa depan. Banyak kepala dan sesepuh dari berbagai sekte, yang datang untuk mengamati upacara pengobatan, dengan tergesa-gesa berteriak dengan hormat saat Yao Dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka juga merasa panik.
Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Xi dan Ling dimusnahkan sepenuhnya memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka pasti akan mati jika mereka diseret ke dalam masalah ini. Haha, itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Hun Huzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih tetua. Banyak orang dari berbagai sekte bersukacita melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke alam Yao dengan seluruh kekuatan mereka. Xiao Yan melihat ke belakang orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengizinkan siapapun pergi. Haha, pikiran ini baru saja melintas di hati Xiao Yan ketika cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan sengsara segera terdengar. Hau-hau. Semua orang terkejut melihat nyala api hitam tak berujung merembes keluar dari kekosongan sementara cahaya hitam menyala di kejauhan. Akhirnya, itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini adalah Nihility Devouring Flame yang asli. Xiao Yan melihat api hitam merembes keluar dari dalam kekosongan. Matanya tiba-tiba menyusut. Little Yi juga membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu sangat serius. Jelas, bahkan ia merasakan bahaya yang kuat. Hun Huzi digantung di langit. Ada api hitam yang mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum menunduk dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar. Senyum di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, saya merasa terhormat untuk mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao telah selesai. Chapter 1573. Api hitam menghapus matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap doki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan yang selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau saat ini. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa upacara pengobatan biasa benar-benar akan berubah menjadi ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Flame yang sangat kecil. Bahkan Doki tidak bisa memblokir hal ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap doki di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi penyiksaan seperti ini, sama sekali tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan doki untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung dengan pertahanan doki saat mereka melakukan kontak dengannya. Dunia telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk bertindak setelah terdiam untuk waktu yang lama? Xiao Yan mengerutkan kening erat. Tampaknya mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini, ketika mereka tidak mungkin untuk bertindak. Sepertinya sikap rendah hati yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat tenang saat klan Xi menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat berkata, dia sebenarnya gagal mempertimbangkan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi,
barisan mereka akan menyebabkan klan Hun dengan hati-hati mempertimbangkan tindakan mereka sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema klan Hun. Meskipun demikian, pantas saja klan Hun tidak mengirimkan ahli apapun meski melihat aliansi Sky Mansion menghancurkan klan Hun. Sepertinya meski waspada terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tapi dia masih jauh dari bisa mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan baik, keduanya akan menemui kecelakaan. Dari cara klan Hun mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan Xi, kekuatan mantan seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri, Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Di mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao. Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar ini tergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao telah bertemu dengan bencana seperti itu, tetapi dia tidak akan menuntut Xiao Yan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting dari klan asing dan dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam yang mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas yang tegas terdengar. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah dia deteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu memungkinkannya untuk memahami bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi transformasi surga Yao adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar apa yang menimpa klan Yao. Bas-bas. Semua mereka sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini pada saat ini. Gunung itu segera berguncang. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar itu. Desir-desir. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan doki di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang menembak ke dalam formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan menakutkan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun, dipancarkan. Seluruh alam Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan besar terus berkumpul ke arah formasi. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang menyilaukan. Tekanan semacam ini kemungkinan besar bisa dibandingkan dengan elit bintang 8 Doseng. Landasan klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao.
Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini, ekspresi Yao Lao menjadi rumit saat ia melihat ke formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, itu mungkin bisa memblokir klan Hun. Leluhur pendiri, sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Satu-satunya yang bisa disebut leluhur pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah elit Doudi, yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Xi. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Nihility, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, mungkin saja untuk melihat bahwa api hitam di belakangnya mulai bergoyang perlahan. Pendakian hitam itu naik dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang menakutkan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini saat muncul. Nihility Devouring Flame di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Nihility Devouring Flame. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampaknya seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame sejati. Nihility Devouring Flame ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yao Lao memandang Xiao Yan. Mulutnya kering. Nihility Devouring Flame dan api teratai iblis pemurnian di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari api teratai iblis pemurnian. Aura yang menakutkan orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api lotus pemurnian iblis. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa di bawah. Api hitam yang mengerikan berputar dengan kuat di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici. Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi sedang dimakan oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih berguna untuk klan Yao-mu. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera menguning. Tampak seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah menelan klan Yao-ku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada berbagai macam pil obat yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan lonjakan lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil yang membentuk langit. Atas nama pilnya, leluhur pendiri kembali.
Chapter 1574. Bang bang bang. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat diubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Petir seperti suara keras sedang dipancarkan saat mengalir. Pendiri leluhur kembali. Tangan Yao dan membentuk banyak segel. Ekspresinya ganas saat dia tiba-tiba berteriak dengan tegas. Jatuh. Setelah teriakan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Di saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Berdengung. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya hadir di gunung ini berlutut. Pendiri leluhur. Banyak sesepuh klan Yao sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah stimulasi garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa, yang tidak bisa mereka langgar, di dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa pendiri leluhur klan Yao? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa negara surgawi yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernapas di bawah sosok itu. Ini hanyalah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak berujung. Sulit untuk membayangkan level seperti apa yang akan dimiliki oleh seorang elit sejati Dodi. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Huzi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah klan Ling dan Xi. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, bagaimanapun, itu juga akan sulit untuk melarikan diri dari nasib yang sama. Yao Di. Lubang hitam seperti mata dari sosok manusia api hitam di samping Hun Huzi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia menghela nafas lembut dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli terhebat saat itu hanyalah pecahan jiwa. Pendiri leluhur, mohon berkatilah klan Yao kami. Yao dan berlutut di langit dan menjerit hormat. Klan Yao, orang tua dengan pakaian linen kasar dalam formasi mengeluarkan gumaman pelan. Aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit sisa ingatannya menjadi semakin kabur. Namun, beruntung dia masih memiliki ingatan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah. Akhirnya, gumaman terdengar. Ini sebenarnya telah menurun sampai sejauh itu. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao dan setelah mendengar gumaman rendah lelaki tua ilusi itu. Meskipun era saat ini berbeda dari era kuno, dia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini adalah Nihility Devouring Flame. Orang tua ilusi tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam, yang menutupi langit. Ekspresi yang hilang sekali lagi muncul di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya saat melahap energi, dengan paksa disebarkan olehnya. Tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang lengkap. Keadaan berlumpur Anda seperti boneka. Yao Di sebenarnya juga telah berubah menjadi kondisi seperti itu. Itu bagus. Dengan menangkap jiwa yang tersisa ini, setidaknya akan melampaui jutaan jiwa yang utuh. Nihility Devouring Flame tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan rasa hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi dengan simbol hitam, menunjuk ke bawah. Bang! Seluruh tempat segera hancur saat Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan,
turun dari api hitam, yang menyebar ke langit. Itu dengan kejam menekan ke arah formasi. Seluruh ruang ini sepertinya telah sepenuhnya retak di bawah jari. Ekspresi banyak orang berubah menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Jari hitam itu turun dari langit. Namun, itu baru saja akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang tidak kalah dengan ukuran jari besar muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sekilas, itu tampak seperti nyata. Aura kuno menyebar darinya. Bersenandung, jari besar itu dengan kuat menekan kuali besar. Segera, suara senandung bergema di langit. Grup, beberapa dari individu yang lebih lemah segera memuntahkan seteguk darah segar di bawah suara senandung yang menakutkan. Beberapa dari gendang telinga mereka bahkan hancur lebur. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu tersebar saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi jauh lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali pecahan jiwa bisa menghalangiku? Nihility Devouring Flame tertawa samar setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area berguncang. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar itu dengan keras. Ham. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua doki Anda ke dalam formasi. Ekspresi Yao Dan telah berubah drastis setelah melihat bahwa Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut dengan fragmen jiwa leluhur pendiri. Dia menjerit keras. Segera, doki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Segera, kuali besar sekali lagi menjadi seperti nyata. Selain itu benar-benar langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju Nihility Devouring Flame di langit kali ini. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah dia melihat kuali besar itu bergegas mendekat. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame. Kamu memiliki kekuatan dari klan Yao, aku juga. Nada Nihility Devouring Flame masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh alam Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada kelompok api hitam pekat yang muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, api hitam memasuki langit. Segera, tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Itu adalah keturunan dari klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Kelompok cahaya yang padat itu mencakup banyak sekali sosok manusia yang berjuang dengan liar. Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah, yang benar-benar dimakan. Metode yang sangat kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dimangsa oleh Nihility Devouring Flame. Klan Hun, klan Yao dan klan Hun akan menjadi musuh yang tak dapat didamaikan dari klan Yao Ku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit retak saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Nihility Devouring Flame sepenuhnya mengabaikan auman Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma familiar dari dalam bola darah. Meledak, Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah, yang memenuhi mata mereka, membuat mereka mengerti bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukanlah ilusi.
Bang! Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan saat bersentuhan. Akhirnya, itu benar-benar lenyap di bawah melahap api hitam. Kekuatan pemusnahan yang tersisa tersapu dan dengan kejam menabrak formasi. Ledakan. Formasi itu bergetar hebat saat kekuatan ini tersapu. Cairan seperti energi mengisinya saat itu tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasi akan segera pecah. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak dapat memblokir keberadaan yang menakutkan ini. Orang tua ilusi berpakaian linen kasar di tengah formasi juga mendesah lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari. Sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar ilusi cahaya yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, itu ditembakkan ke tubuh Nihility Devouring Flame. Bang! Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nadanya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini. Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara keluar. Seolah-olah jiwa telah hancur. Suaranya lembut tapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dengan diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Pendiri leluhur, mata merah tua Yao dan menatap ke langit. Seolah-olah keyakinannya telah hancur pada saat ini. Retak. Formasi mulai bergetar lebih intens di depan ekspresi tertegun semua orang dari klan Yao. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retakan dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Formasi telah rusak. Chapter 1575. Bahkan formasi penjaga klan Yao ini akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang bisa menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kilau yang terpancar dari mereka menyoroti banyak wajah yang kusam dan terpana di bawah. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa ketakutan dan putus asa di bawah sosok dewa iblis di langit itu. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menyaksikan adegan ini. Doki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Sebuah cahaya hitam menyala di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yao Lao. Bahaya ini sepertinya yang paling kuat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jaring yang dipasang oleh klan Hun ini. Yao Lao menarik matanya, yang menatap ke langit. Ada sedikit kelembaban di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah keberadaan seperti dewa terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun dengan garis keturunan dari klan Yao akan merasakan hal yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kamu harus pergi dulu jika ada yang tidak beres. Aliansi Sky Mansion tidak dapat hidup tanpamu. Lagi pula, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yao Lao berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit tetapi dia tidak berbicara. Mata hitam pekatnya, bagaimanapun, mengungkapkan ekspresi yang ditentukan. Guru, yakinlah. Xiaoyan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung dengan tenang. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan, yang berdiri di udara, perlahan berdiri di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya fragmen jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun, bagaimanapun, dia adalah kepala klan. Oleh karena itu, dia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao.
Semua anggota klan, sekarang saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan garis keturunan kita. Semua sesepuh, bertarunglah bersamaku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan keras terakhir Yao dan terdengar. Tidak hanya sesepuh dari klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda dari klan Yao telah menyerang ke depan dengan mata merah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melewati bencana ini, klan Yao akan benar-benar menghilang dalam sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan root ini, mereka akhirnya akan berkeliaran tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan dimusnahkan. Biaya. Tubuh Yao dan bergetar saat dia melihat sosok manusia yang padat memenuhi langit. Doki yang mengerikan meledak dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar Doki 10.000 kaki besar yang bersiul. Momentumnya mengejutkan saat melesat menuju Nihility Devouring Flame di langit. Swoosh swoosh. Tak terhitung pilar Doki dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Doki besar 10.000 kaki. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari segala arah. Mata Xiaoyan menjadi serius saat dia melihat Doki, yang menutupi langit. Pembalasan hebat semacam ini memang layak untuk klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya, tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 8 atau bahkan 9 yang sangat menakutkan. Jika tidak, mustahil baginya untuk menghancurkan formasi penjaga klan Yao. Selain itu, bahkan fragmen jiwa Yao telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran ia bisa diam-diam melenyapkan klan Ling dan Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Selain itu, Nihility Devouring Flame adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu mendeteksi apapun. Meskipun ini masalahnya, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao menjadi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun benar-benar mengejutkan. Hun Huzi memandang pilar Doki cerah yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia bahkan menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan dia akan segera terluka parah. Lagi pula, serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata Nihility Devouring Flame di samping Hun Huzi, yang terbungkus dalam api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena lubang hitam itu seperti mata. Jelas, bahkan dia tidak berani dengan mudah meremehkan pembalasan dari klan Yao ini. Telapak tangannya, yang ditutupi dengan simbol aneh, sekali lagi diperpanjang dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan intens. Akhirnya, itu membentuk pusaran lubang hitam besar 100.000 kaki. Kekuatan melahap menakutkan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah saat itu terjadi. Bang bang. Dalam menghadapi kekuatan melahap yang menakutkan, tanah dalam jarak 100.000 kaki segera runtuh. Banyak garis retakan setinggi 10.000 kaki menyebar dari tanah. Mereka seperti luka ganas, yang menutupi area yang luas ini. Swoosh swoosh swoosh. Banyak pilar Doki besar yang terus-menerus dibebankan ke lubang hitam seperti pusaran. Ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang begitu menakutkan bahkan menyebabkan pusaran yang sangat besar untuk membentuk beberapa fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kelompok api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung puluhan langkah mundur. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini. Memang tidak mudah berurusan dengan klan Yao ini. Fragmen jiwa Yao itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Tuan Nihility terluka. Sekarang, klan telah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang.
Bahkan seseorang yang sekuat dia telah didorong mundur. Mata Hun Huzi berkedip cepat. Tubuh Nihility Devouring Flame juga menjadi stabil. Api hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Sepertinya dia merasa tidak enak dengan pembalasan habis-habisan dari klan Yao. Klan Yao tidak buruk. Anda memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan Xi. Namun, ini tidak akan mengubah takdir akhirmu. Nihility Devouring Flame memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara serak kuno perlahan dipancarkan pada saat yang bersamaan. Setelah suara serak dari Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam, yang menyebar ke seluruh langit, perlahan mengungkapkan banyak telur seperti bola. Api hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan bergegas ke dalam telur itu. Bang! Bang! Telur ringan yang dikemas padat itu tiba-tiba meledak saat cahaya darah masuk. Segera, banyak petikan tajam bergema di langit. Tokoh-tokoh api hitam yang padat berjatuhan dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan ganas menyerbu ke arah pegunungan di bawah. Semua orang di pegunungan memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka melihat sosok api hitam yang bergegas dalam jarak dekat. Segera, mereka mengedarkan douki mereka. Namun, douki mereka baru saja bangkit ketika lampu hitam menyala di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat bahwa sudah ada lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar darinya. Benda apa ini? Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Dia secara acak menangkap sosok api hitam. Benda-benda ini merasuki tubuh manusia. Namun, mata merah berlubang itu dan cakar binatang buas yang tajam membuatnya mengerti bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara makhluk ini dan manusia. Benda-benda ini mampu melahap daging dan douki manusia. Yao Lao berseru. Ada juga beberapa sosok api hitam yang telah diledakkan menjadi kelompok darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan turun ke dalam kekacauan dalam menghadapi serangan makhluk api hitam yang aneh ini. Perkelahian sengit terjadi di mana-mana. Pekikan sengsara terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah menjadi merah. Yao dan melihat ke gunung obat, yang dengan cepat turun ke dalam kekacauan, dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan lambaian lengan bajunya, douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba mengecil setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan kasar menghirup udara dingin. Klan Tunling. Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan benar-benar musnah selama zaman kuno? Klan Tunling. Di bawahnya, Xiao Yan, yang mendengar raungan kaget Yao dan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Yao Lao dan melihat bahwa pihak lain juga kehilangan ekspresi. Jelas, yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebut klan Tunling. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan dari klan Yao. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa klan Hun saya menyerang Anda? Hun Huzi tertawa dengan suara lemah. Matanya sangat menyeramkan saat dia menatap Yao dan tidak heran klan Hunmu terus ada sejak zaman kuno meskipun terjadi penurunan bertahap dari banyak klan. Yao dan sangat terkejut saat dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao digenggam di tangannya. Sesepuh dari klan Yao, menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan alam. Kita bisa mati tapi kita harus memastikan bahwa benih dari garis keturunan klan Yao bertahan. Banyak ahli dari klan Yao di langit gemetar setelah mendengar teriakan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan tekad melintas di wajah mereka.
antara penghancuran klan dan mengorbankan diri mereka untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiao Yan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yao Lao. Kedua matanya tajam. Sudah waktunya.